Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, kata fabel, tentunya kalian pernah mendengar ataupun membaca sebuah fabel. Fabel ini adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, pasti pernah ya mendengar ataupun membaca sebuah fabel cerita binatang. Cerita tersebut tidak mungkin kisah nyata. Fabel ini merupakan sebuah cerita fiksi, maksudnya hayalan belaka fantasi. Kadang fabel ini memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai cerita fabel, kita mengenali dulu konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Keempat, ada latar, tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Dan terakhir, cerita fabel ini memiliki sebuah amanat ataupun pesan. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis alur fabel. Bacalah paparan berikut ini supaya kalian jelas. Nah, perhatikan gambar pola di bawah ini. Di bawah ini merupakan jenis fabel dengan koda. Maksudnya, alur fabel dimulai pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Jadi, sebuah alur fabel ini mempunyai rangkaian dengan koda, dengan pola yang bisa kalian lihat di layar ini. Nah, jenis yang kedua yaitu jenis fabel tanpa koda. Bisa kalian perhatikan juga pola yang ada di layar ini. Nah, maksudnya alur fabel dimulai pengenalan, mulai muncul masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Nah, jadi letak perbedaannya adalah jenis yang pertama memiliki koda, namun jenis yang kedua tidak memiliki koda. Jadi kalian bisa membandingkan antara kedua jenis tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui unsur yang membentuk sebuah fabel. Untuk yang pertama, di sini di fabel ini terdapat tokoh, orang ataupun hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Yang kedua, ciri tokoh utama adalah 1. Sering dibicarakan, 2. Sering muncul, 3. Menjadi pusat cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Jadi tentu jelas bahwa tokoh utama adalah sering dibicarakan. Yang ketiga, penokohan. Nah, pemberian karakter pada tokoh ini ada 2, protagonis dan juga antagonis. Protagonis ini dikenal, dia bisa dibilang karakternya baik. Antagonis itu bisa dibilang karakter yang tidak baik ataupun jahat. Keempat, watak tokoh dapat disimpulkan dengan penggambaran fisik. Namun penggambaran fisik tindakan tokoh, dialog tokoh juga bisa, monolog ataupun komentar narasi penulis terhadap tokoh. Yang kelima, setting ataupun latar. Nah, setting atau latar ini ada waktu, tempat, dan juga latar sosial. Nah, yang keenam, tema. Tema ini adalah gagasan yang mendasari cerita. Tentunya tema dapat ditemukan dari kalimat kunci C yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Nah, yang terakhir adalah amanat.
Amanat ini adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat ini dapat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang dianggap pada cerita. Nah, setelah kalian mengenali ciri-ciri fabel, bisa kalian lihat contoh cerita fabel sebagai berikut. Nah, ada yang tahu cerita ini? Tentunya kalian pasti pernah mendengar ataupun membaca cerita fabel ini, yaitu cerita si kancil dan si buaya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini yaitu cerita rubah dan burung bangau. Nah, tentunya seru ya kalau kalian hobi membaca cerita fabel, karena isi cerita tersebut merupakan bersifat menghibur, dan tentunya tokoh-tokoh yang diperankan ataupun dilakonkan yaitu beragam macam, seperti harimau, kera, ular, jerapah, kucing, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana nak? Sampai sini materi fabelnya. Semoga kalian paham ya. Tentunya silakan kalian membaca cerita fabel yang kalian sukai. Sampai di sini ya video pembelajarannya. Tetap semangat. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.